Selamat datang lagi di podcast Puisi Cinta. Sekarang aku nggak baca puisi, benar-benar mau podcast. Dan ini kayaknya jadi yang pertama karena yang pertama dan kedua itu gagal. Ini jadi yang pertama, nanti jadi episode ke-86 dan ini adalah ngobrol. Kali ini aku tuh tidak ngobrol dengan penyair ansih. Jadi ini adalah penyiar, dia podcaster, dia YouTuber, dia itu penulis juga. Dikenal dengan Kia Palu. Di seberang sana udah ada Kia Palu. Halo Kia. Halo. Apa kabar? Kita beda 1 jam ya? Alhamdulillah. Saya tadi galau menanti ya. Oke. Kiranya gagal gitu. Enggak, soalnya kan saya juga baru sadar. Kita beda jarak ini ya, waktunya 1 jam. Karena saya kan di Indonesia bagian tengah. Iya, bagian tengah ya. Kalau di Papua 2 jam dong, aduh. Aku tuh baru sadar juga barusan pas mau telepon gitu kan, udah jam 10 pas gitu. Tadinya aku mau DM dulu atau mau WA dulu gitu. Tapi udah aku telepon aja gitu. Kayak gimana nih dunia perpodcastan di Palu sana, di seberang pulau sana? Kayaknya yang masih baru-baru udah bikin ya, Kia ya? Sebenarnya sudah banyak sih teman-teman penyiar radio yang di Palu, yang muda-muda ya, yang ya angkatanku lah, mereka muda padahal di bawah anak yang memang sering banget dengar podcast, mereka udah buat. Oke. Dengan ya gaya-gayanya raport lah yang lagi hit banget, iya, yang kayak gitu, rame-rame buatnya. Terus kan kalau saya kan mungkin karena terlalu dewasa. Oke, terlalu dewasa, aku masih bocah. Oke. Pikirannya kalau ngobrol have fun, kalau nggak ada sesuatu yang penting, istilahnya ada manfaatnya banget, rasanya gimana gitu ya. Jadi waktu denger awalnya podcast dan suka itu kan pas denger Raditya Dika atau Deddy Corbuzier yang memang menampilkan narasumber yang banyak banget. Oke. Terus juga saya memang denger awalnya nggak niat sih, karena kayaknya pikirnya ribet, kayaknya podcastnya ribet. Karena saya kan dulunya di radio tuh, namanya kalau penyiar kita kan datang siaran, nggak akan peduli yang namanya editing segala macem kan. Iya. Soalnya ngomong aja. Kalau di dunia podcast pikirnya, aduh ini pelajari ininya lagi, nggak, kita harus belajar dari awal lagi kan. Iya. Publisher segala macem. Nah di situ juga lagi belajar jadi YouTuber. Lagi bingung juga, belajar sekarang algoritma YouTube itu lagi penting. Juga ada DJ Ari ini salah satu penyiar dari di Bandung yang sangat terkenal. Dia orang dibilang trainer public speaker. Pokoknya semua penyiar itu taunya DJ Ari itu kayak panutan kita banget seluruh Indonesia. Karena dia memang yang pokoknya ngajarin public speaking, penyiar, presenter TV sama DJ Ari, karena dia punya sekolah namanya DJ Ari School khusus public speaking. Iya. Nah lagi dia lagi ngomong-ngomong, terus dia bahas podcast. Pakai aplikasi Anchor yang sangat gampang dibuat. Jadi nggak perlu ribet mikirin editing segala macam, ngomong publish. Udah, iya betul. Akhirnya kayaknya penasaran, jadi dengar podcastnya dulu di Anchor. Tapi masih merasa kayaknya yang mungkin dibilang gampang, tapi kayaknya nggak segampang itu deh. Iya, nggak segampang itu mungkin. Jadi mulai ya udah deh, nggak usah deh buat podcast. Walaupun memang modelnya hampir sama kayak siaran kan, kalau YouTube kan kita harus kelihatan nih. Iya. Video kan ada visualnya. Ribetnya kan harus dandan, namanya cewek ya, dandan, paper segala macam properti. Kalau podcast memang kayak siaran di radio, audio saja kan. Kayak radio benar. Berarti sudah terbayarkan ya kerinduan kamu siaran dengan adanya podcast, dengan kamu bikin podcast. Bener. Saya 3 tahun loh, 3 tahun? Iya, dari tahun 2017 ya? Saya itu terakhir on air tanggal 25 Desember pas Natal. Itu saya bawa bayi saya 1 bulan. Siaran bareng bayi yang
tapi itu mikirnya aduh kasihan banget ya bayinya di bawah. Walaupun kalau di radio itu enak sih, kita di studio itu nggak ada yang ganggu, kita sendirian sama bayi. Tapi pasti apa ya, kayaknya kurang strek aja sih ngeliat juga orang mungkin agak risih ya kita bawa bayi. Iya. Bayinya juga nggak nyaman kalau kita siaran sampai 3 jam. Iya benar. Itu ya udah kayaknya off dulu siarannya, kayaknya harus di rumah aja deh. Udah cukup 10 tahun siaran, kita harus memulai dengan kehidupan yang baru menjadi seorang ibu. Jadi siaran sambil bisa gendong bayi, jagain anak, gitu, ngasih makan, masak segala macam gitu ya. Bersyukurnya ini podcast ini akhirnya bisa mewujudkan impian seorang ibu-ibu ini. Iya. Kan? Tapi menarik kan, jadi dari siaran yang tadinya harus ikutin SOP dari radio, mungkin harus narasumbernya ABCD, sekarang jadi bebas milih narasumber kan, sesuai dengan mungkin relasi atau pengen ngobrol apa gitu. Dari narasumbernya bebas, terus waktunya bebas, kapan aja, gak ada yang ngatur kan. Iya, apa aja boleh dibahas gitu tanpa harus dititip, kecuali itu yang memang nggak boleh gitu ya. Sebenarnya yang paling susahnya itu waktunya sih. Kita kan kalau udah punya anak ya, khususnya wanita, itu nggak bisa ngatur waktu kan. Kayak gini, kita udah planning jam segini, takutnya tiba-tiba anaknya bangun atau yang terjadi di rumah. Tapi kalau di radio kan, kalau kita jadwal siarannya jam 6 pagi, ya udah jam 6 harus on air. Apapun yang terjadi, iya, betul. Jam 6 harus datang, udah harus siaran kayak gitu. Iya. Podcast ini menjadi salah satu apa ya? Kayaknya salah satu keajaiban untuk seorang saya yang kangen 3 tahun nggak pernah cuap-cuap, nggak pernah siaran, dan akhirnya hadirlah di podcast. Sebenarnya nggak kepikiran kan, awalnya pas denger DJ Aris segala macam, aduh kayak ribet. Teman saya pun lagi ngobrol, ada teman saya namanya Heru, dia ngobrol-ngobrol, Kia buat YouTube ya, iya ini lagi bahas-bahas YouTube, kenapa nggak buat podcast? Karena kan dia di UGM tuh rame banget anak-anak UGM dengerin podcast. Iya. Dia bilang, aduh ribet nggak? Saya saja punya loh. Dia aja punya yang bukan penyiar. Pikirin, oke, gampang, buatnya gampang. Iya. Segampang apakah itu? Akhirnya diajarin. Jadi secara via ini online dia ngasih, ini aplikasinya gini, pakainya cuma gini doang. Cuma gitu. Iya. Akhirnya suruh gimana Kia buat dulu deh dicoba, dia pengen dengar suaraku kan udah lama nggak siaran. Dia pengen dengerin, dia pas coba episode itu satu tuh ngomong ya udah deh perkenalan aja bla 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 bla, terus dia bilang aduh keren banget ya kalau memang bisiknya penyiar tuh beda banget sama yang bukan penyiar. Iya beda lah kaku. Terus dia langsung insecure, dia hapus podcastnya. Punya dia dihapus. Dia ada akunnya di Anchor, tapi dia dihapusin semua rekamannya. Terus dia tuh merasa malu. Iya. Padahal banyak loh sekarang yang dia, ya entah dia hanya ikut atau memang dia pengen belajar public speaking atau pengen eksis apa segala macam, tapi dia bikin dengan sangat pede gitu. Benar. Sebenarnya podcast ini sudah masuk di dunia apa ya? Di DJ Aris School pun dibahas. Jadi kan DJ Aris School itu kan bahasnya tentang broadcasting, penyiaran, presenter, dan dimasukkanlah podcast ini di dalam sana sebagai materi. Kenapa dibuat podcast? Ini salah satunya adalah belajar public speaking. Yang tadinya kita kaku, pasti, dan itu yakin aja deh 10 kali podcast, kita akan lebih santai ngomong, akan lebih lepas. Benar. Terus juga sebagai ini yang seperti saya, melampiaskan keinginan mungkin jadi penyiar nggak bisa, presenter TV nggak bisa. Iya. Jadi bisa ada medianya, podcast sebagai media kita. Benar. Kalau nggak diterima di tempat lain ya udah kita buat platform sendiri aja kan, media sendiri aja untuk ngomong. Iya. Ini cita-cita yang punya pikiran pertama kali itu benar-benar terwujud sekarang tuh. Gila. Aku tuh kan kita kan ketemunya di podcast populer kan ya. Benar. Itu follower pertama itu cuma 300 dan itu nggak ada hubungannya dengan podcast. Dari situ aku mulai itu dari tanggal 3 Juni. Tanggal 3 Juni aku bikin, tadinya kan podcast Indonesia. Aku ganti ke podcast populer.
Dan sekarang sudah 1.800 itu semua podcaster ya. Gila, banyak banget. Iya jelas sih. Dari awal tahun 2000, dari awal tahun, apalagi pas pandemi ini kayaknya menjamur semua podcast. Iya benar. Teman-temanku tuh yang teman-teman untuk nongkrong di kafe gitu semuanya udah bikin podcast. Jadi kita giliran aja dari kemarin tuh, dari bulan Januari giliran gitu. A dengan B, B dengan C, terus itu muter aja. Padahal itu beda-beda loh. Yang satu sejarah, yang satu itu tentang jurnalisme, yang satu tentang sastra. Kita sambung-sambungin aja tuh. Dan sekarang juga disambung-sambungin kan. Dari puisi ke penyiar gitu. Sebenarnya aku di situ mau ngambil ini juga ada penulis nih. Oke, dia ada penulis gitu. Dia tidak hanya tentang penyiaran gitu, tapi dia juga menulis, ada hubungannya dengan literasi. Kira nggak ada soal. Ini jadi yang pertama setelah kemarin gagal gitu. Tapi saya masih baru di dunia itu. Di dunia tulis menulis. Katanya sih kalau menulis tuh semuanya belajar terus sih. Iya sih ya. Lagi garap apa sekarang, novel atau semacam parenting mungkin? Kebetulan saya tinggal komunitas parenting, ini juga buat akun publiknya di Facebook juga, karena memang mungkin karena emak-emak ya dapat ilmu parenting di beberapa seminar segala macam, jadi pengen sharing ke ibu-ibu yang lain yang mungkin belum dapat informasi itu. Iya. Sebenarnya bukan bahas yang itu sih, karena memang kan dari kecil saya dibiasain, kita semua adik-adik saya itu dibelikan buku diari untuk ditulis sama, kalau saya panggil abah ya, mungkin papa ya, tapi kalau saya kan panggil abah. Iya. Maklum agak tidak biasa memanggil papa. Agak kaku kalau panggil papa. Iya. Menarik sekali. Soalnya abahku ini dia suka nulis karena kakeknya atau bapaknya juga, abahnya abahku juga tuh suka nulis. Jadi dia punya buku setiap anak yang lahir. Dia misalnya ada bapakku lahir nih, dari dia lahir terus dia tulis semua perjalanan anak itu sampai dia SD. Dan pas SD, pas besar diberikanlah buku itu. Ngerti nggak? Itu gimana perasaannya ya? Semua kita yang dari lahir, ada foto-fotonya juga ditampilkan di situ. Jadi abahku tuh kebetulan ada 5 orang, jadi ada 5 buku. 5 buku yang dibuat, walaupun ditulis dengan tangan kan. Iya. Tapi itu harta karun itu. Amazing banget itu ya. Iya. Terus saya lihat itu abahku nggak pernah ngomong sih, nggak pernah ngomong itu. Cuma dia memang selalu ngasih tiap tahun kalau ulang tahun tuh SD dikasih lagi bukunya, buku diari. Kalau udah full, jadi saya punya beberapa tulisan yang mungkin sekarang kalau saya baca itu sangat-sangat luar biasa, karena kan memori kita tuh udah nggak inget semua itu kan. Iya, betul. Dan bersyukur banget itu semua ada loh, saya tulis semua dari zaman SD, SMP, SMA, semua ada di buku diari itu. Dan waktu kapan ya? Sebelum nikah saya dapat buku diari abahku yang dari kakekku. Saya baca tuh, nyentuh banget sih. Aduh, kayaknya saya harus buat kayak gini, tapi mungkin bukan nulis, karena saya kan sukanya ngomong. Saya tuh malas sebenarnya nulis. Karena mungkin orangnya pengen cepet-cepet aja ya ngomongnya. Kalau nulis kan terusnya pelan-pelan gitu dihayati. Jadi deh kayaknya mau buat buku aja, ngetik pakai komputer deh, kita tulis. Jadi kayaknya semua pengalamanku yang mungkin nggak akan ada yang baca, nggak peduli, tapi intinya pasti akan dibaca sama anakku kelak kayak gitu. Iya. Pengen buat seperti itu sih inspirasinya. Tapi sebenarnya di kita memang tidak banyak sih kalau untuk catatan harian yang jadi buku. Kita paling kenalnya kayak catatan Ahmad Wahid mungkin, terus catatan seorang demonstran Sohogi. Sebenarnya banyak juga yang seperti kakeknya Kia ya. Banyak yang menulis cuma karena tradisi penerbitan yang semacam pengalaman hidup yang diterbitkan memang sedikit, beda dengan di Eropa. Kalau di Eropa kan banyak pengalaman pribadi gitu dia tulis. Bener, kecuali toko yang terkenal, misalnya Habibie kan. Beda lagi. Akhirnya dicari semua tulisan-tulisannya yang dulu. Siapa tahu 10 tahun ke depan kita nggak tahu kita akan jadi apa, apakah kita dicari. Ya udah tulis aja dulu kan.
Iya, semuanya kan? pasti dicari ya. Kayak aku bilang tadi itu kayak jadi harta karun gitu loh. Harta karun, walaupun nggak ada yang cari, minimal anak saya mencari. Iya, minimal Kan? dia tetap jadi sumber inspirasi bagi satu dua orang gitu loh. Sebenarnya bukan inspirasi aja sih, yang saya pikir gini, kita nggak tahu hidup itu sampai kapan kan. Nah, jadi semua yang kita lalui, anak itu kan nggak ada yang ingat dia itu lahir kayak gimana, terus dia disayangnya kayak gimana. Iya. Dan kadang orang Indonesia tuh susah untuk menjelaskan perasaan orang tua ke anaknya, sebenarnya keinginannya apa. Tapi melalui tulisan kita bisa ngasih penjelasan itu dari awal dia lahir, kita tuh doanya untuk dia tuh apa, keinginan kita sampai dia besar apa. Dan kalau memang tidak ditahu umurnya kita itu nggak panjang, setidaknya mereka tuh punya pesan kita yang bisa mereka pegang. Iya. Kan? Betul. Itu sih, karena saya pernah baca buku, ada juga sih kemarin waktu lahiran, saya lupa sih siapa yang nulis namanya, dia buat juga seperti itu, tapi versi buku udah dicetak, itu atas nama anaknya yang kedua. Dari dia lahir, terus dia minta maaf dari mungkin ada kata pengalaman yang buat anaknya sedih, tapi walaupun itu anaknya pasti nggak akan ingat kan. Iya, benar. Sih anaknya, tapi dia tulis tuh setiap kejadian-kejadian unik yang mungkin anaknya nangis atau apa, terus ada permintaan maaf dari orang tuanya, terus harapan dan doa-doanya tuh buat orang tua itu, tuh keren banget sih. Iya. Ini setiap anaknya punya juga loh, tiap judul itu setiap buku itu ada judul apa sih, anaknya itu ada berapa orang ya, 3, jadi ada 3 buku atas nama anaknya masing-masing. Terus sih namanya apa ya, menarik sekali ya, motivasi. Keren kan? Iya, keren banget. Kalau aku sih, aku baru bentuknya catatan. Aku biasain adekku gitu, kata anak-anak, teman-teman, kamu jangan paksa adek kamu sama seperti kamu jadi penulis gitu. Kupikir bukan gitu tujuannya, cuma aku memang membiasakan menulis apa yang ku alami gitu. Untuk adikku semuanya aku ceritakan lewat surat, tapi nggak pernah aku kasih ke dia. Baru setelah dia SMA gitu, kelas 1, ku kasih lah catatan-catatan itu. Ya udah nih, ini ada surat banyak banget, ada 3 buku, itu tulis tangan aku. Terus akhirnya dia agak paham aku sekarang kayak apa, dia jadi paham. Bahkan sampai urusan aku patah hati, aku kasih tahu ke dia coba. Iya, karena kan dari tulisan kita bisa lebih terbuka kan. Iya, benar. Kalau cerita itu kayak ada ini, kasih tahu nggak ya gitu, kayak bingung gitu. Ada gap, ada apa ya, sesuatu, dan tergantung juga timingnya. Kadang kalau mau ngomong kayaknya nggak tepat. Betul. Waktunya nggak cukup juga. Mau ngobrol kan pasti butuh waktu yang panjang. Tapi kalau nulis, kita nulis ya kapan saja. Yang penting semuanya tercurahkan. Ya, berarti udah banyak ya file di komputermu itu, catatan harian itu. Ada yang di buku, terus yang ini yang saya mau buat ini, perjalanan awal ketemu suami sampai nikah. Menarik. Itu yang lagi underway, mudah-mudahan selesai. Sebenarnya itu harusnya selesainya lebaran kemarin, tapi karena COVID pikiran udah nggak jelas, nulis udah nggak konsen, ya udah deh. Tapi itu menarik juga loh, misalnya aku jadi inget si Yusuf gitu, ada konten kreator di Instagram, dia Yusuf namanya. Jadi dia menulis kayak satu file aja, satu judul gitu, terus dia jadikan konten di Instagram. Akhirnya kan banyak tuh yang nonton, banyak yang dengerin gitu kan. Pada akhirnya bukuin dong gitu. Lalu dia cetak, pre-ordernya 15.000 coba. Gila ini anak kata. Bagus juga, kayaknya aku akan coba cara itu. Iya, maksudku kan kamu tuh udah banyak kan, followernya udah banyak gitu. Di podcast juga kan banyak medianya kan. Tapi malu ya. Malu banget. Soalnya kan masalah pribadi ya. Pribadi sih, tapi kan itu jadi mungkin ada pengalaman yang sama di orang lain gitu. Iya sih, iya. Dia yang, aku kok susah banget sih nyelesain masalah ini. Setelah baca pengalaman dia, oh ini mudah banget loh penyelesaiannya gitu. Benar. Iya sih, kita kan nggak tahu kan. Tahu itu bisa bermanfaat banget sama orang. Tapi kalau urusan pertemuan, jatuh cinta, dirawat sampai menikah gitu kan, kupikir
anak-anak muda itu sekarang butuh itu semua setelah aku perhatikan di Instagram. Bener, makanya kemarin saya coba buat konten itu di Instagram tentang jodoh. Itu banyak banget ya. Waduh, kayaknya ini rata-rata galau ya. Iya, aku kemarin kan sempet nyinggung kan, karena aku pikir kontenku itu ya udahlah puisi-puisi seru penyair-penyair terkenal gitu. Itu kontenku gitu, dan di Instagram juga yang nonton cuma segitu. Di YouTube apalagi. Aku cerita tuh sama temanku yang ringan lah bahasanya tapi puitis indah. Aku tanya dia, kamu nyadar nggak kalau konten yang kamu bikin dan teman-teman di lingkaranmu itu lebih laris, lebih didemenin sama anak-anak muda? Aku bilang, iya bang gitu. Aku pernah baca yang karya penyair yang serius, yang nonton tuh dikit sekali kata dia. Benar. Nggak mau mikir anak-anak sekarang tuh, makanya gue pikir kalau sudah banyak filenya kenapa nunggu terbit dulu ya gitu. Soalnya masih malu sih. Iya. Walaupun ceritanya unik juga sih sebenarnya, unik karena pertemuannya kita walaupun satu kota, satu kampus, tapi kita ketemunya di Bali. Oh, keren sekali. Iya sih, makanya dari itu satu kampus kita kan rame-rame ke sana, tapi saya nggak pernah ketemu sama si dia ini ceritanya. Jadi ketemunya di sana, dari Bali kita sampai ke Bandung, ikut studi tour istilahnya. Dijodoh-jodohin lah sama dosen di situ. Oh. Awalnya kan cuma main-main segala macem. Iya. Jadi kita tuh di kampus dikenal cinta FTV. Oke. Iya, ketemu di Bali coba. Iya, romantis kan. Di Bali. Pokoknya sampai di kampus yang dosen-dosen bilang jangan sampai setelah di kampus bubar. Istilahnya kan selesai kuliah udah berlanjut kan, biasanya kayak gitu. Iya. Tapi alhamdulillah berlanjut. Walaupun 5 tahun LDR itu luar biasa juga sih. Itu kan LDR pertemuannya kalau disampaikan ke publik, yang di Instagram kan rata-rata milenial dan anak muda yang galau-galau gitu kan. Benar. Itu sangat digandrungi tuh sama mereka. Waduh, kayaknya harus buat yang itu ya. Ya, buat sela-sela kan, buat sela-sela konten tokoh-tokoh kan di kontennya Kia kan. Tokoh-tokoh yang meniti karir dari nol sampai sekarang berhasil gitu kan, itu untuk yang pengen bisnis barangkali. Kalau yang ini untuk yang kayak selingan aja tuh. Iya sih, karena sebenarnya ada dua sih karakter orang. Ada yang orang yang udah karirnya udah mapan banget tapi masih galau karena belum, rata-rata temen aku juga sih masih banyak yang belum dapat pasangannya walaupun karirnya udah gemilang banget. Iya. Terus ada yang dapat pasangan tapi karirnya belum ini kan. Iya betul, kebolak-balik. Dua masalah ini yang memang luar biasa juga sih, membuat orang galau. Ya obatnya cuma Instagram sekarang. Instagram, ya mungkin ada podcast kayak di podcast nomor 1 Rintik Seduh tuh. Itu kan temen anak-anak muda galau kan. Makanya ini kok kayaknya galau-galau deh yang disuka sama anak-anak sekarang di podcast. Teman tidur. Iya, kata Puan. Wow. Ya gitulah. Akhirnya kan aku dipaksa sama teman-teman di sini. Ya udahlah, kamu nggak usah ngotot bacain puisi-puisi penyair gitu, nggak ada yang nonton juga. Ya, tapi aku nyamannya di situ ya nggak bisa maksain juga gitu. Nggak bisa maksain yang ngikutin anak-anak muda gitu. Makanya ya udahlah aku pilih untuk bikin program ini, ngobrol-ngobrol kayak podcaster yang lain gitu. Ternyata Ki ada yang pertama. Yang lain. Ini nanti aku jadikan jadi judul penyair versus penyiar gitu kira-kira. Oh gitu ya, penyiar versus penyiar. Ya Allah. Tapi dua orang yang kemarin tuh keren-keren banget loh. Kontennya aja keren banget. Gila. Iya, itu yang aku sama si perempuan, si Mei namanya kan. Iya, sama si dia yang gagal gitu. Terus kalau yang Jo, karena dia sudah banyak ratusan ribu followernya, dia agak low respon, ya aku maklumi gitu, karena dia banyak bisa dengan calon klien mungkin yang mau segala macam untuk iklan, mungkin aku nggak tahu juga.
Karena dia ngasih nomor WA, terus hubungi di WA, dia respon. Terakhir dia nggak balas, mungkin sibuk. Oh, mungkin lagi sibuk kayaknya. Terus ada satunya lagi yang followernya udah 44.000. Aku ngikutin dari awal kalau dia. 44.000. Jadi aku 2.000 nggak naik-naik. Dia udah 44.000. Padahal bikin akun lebih dulu aku kalau nggak salah. Kalah banget terus. Kalah konten, bukan kalah usia bikinnya enggak, tapi kalah konten. Anak-anak muda nggak suka yang aku baca itu, nggak suka. Iya sih selera. Tapi ada triknya loh. Makanya saya baru belajar juga nih. Makanya ikut kelas Instagram marketing. Iya betul. Biar paham kan. Oh ternyata algoritma Instagram kayak gini. Kita harus mengikuti. Gitu. Ada nggak mau sih. Tapi ya teman-temanku iklan aja selingan sedikit. Dia kerjaannya di iklan sama di biasanya kalau kamu nemu di Palu Explore gitu misalnya, atau wisata Palu gitu. Teman-temanku mainnya di situ. Mulai dari Jogja, Surabaya, Malang, Bandung, Semarang, Jakarta, Bali, teman-temanku semua rata-rata. Rata-rata fotografer kayaknya. Ada yang fotografer, ada yang memang dia peternak akun. Memang akun publik ya kerjanya ya. Iya, kayak ada di Jogja tuh. Wow Jogja, itu punya temenku. Sekarang followernya udah 1 juta lebih gitu. Gila. Wow. Itu susah banget sih. Yang penting konsisten. Konsisten dan ikuti aja caranya mereka. Kan sekarang algoritma Instagram udah berubah banget. Dari yang tahun lalu udah berubah lagi. Berubah lagi ya? Berubah, makanya kemarin saya beli bukunya udah ada berapa. Itu buku baca buku. Buku yang mahal banget sampai 2 jilid ya Allah. Udah dibaca, ternyata pas dapat informasi teman aku juga punya akun publik ya, sekitar 200.000 followersnya yang untuk dia akunnya soal Palu. Dia cerita, Kia udah berubah lagi Kia. Hah? Aku baru belajar ini berubah lagi. Oh ya ampun, ya udah ikut kelas online aja gitu. Di kelas online kan dia materinya akan update terus gitu. Iya, betul. Kalau kita pilih mentornya yang cocok, dia akan update terus ilmunya. Kita tuh akan tahu terus aturan barunya kayak gini. Sama kayak YouTube. YouTube kan berubah juga. Berubah. Jadi kita harus setiap hari belajar lagi. Iya belajar. Aku belajar YouTube dari 2016 sampai sekarang masih ya gitu-gitu aja. 2016 ya. Tadi anak-anak di sini teman-teman pada belum bikin gitu, aku udah mainan YouTube. Ya gitulah, merangkak-rangkak sampai sekarang. Iya, harus. Tapi kemarin saya podcast sama seseorang, waduh dia cuma buat 6 bulan udah naik, udah monetize. Apa podcast? YouTube. Iya. Iya, karena aku udah belajar algoritmanya. Kalau udah ketemu mah gampang. Iya ya? Iya. Saya belum dapat. Saya yang malah. Emang harus konsisten sih buat konten. Iya, konsisten. Intinya konsisten aja gitu kalau di YouTube. Tapi ini di podcast itu, kayaknya di Anchor punyamu nggak ada iklannya, yang memang nggak diaktifin. Memang nggak ada. Kan baru juga sih. Itu kan kalau mau diaktifin bisa cuma nggak bisa kita ambil karena dia harus punya account Stripe namanya, dan itu terbatas negaranya, Indonesia belum masuk. Oh gitu. Itu kayak di podcast itu kan ada pengantar kan, kayak pengantar gitu tuh iklan sebenarnya, bukan pembuka. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi tinggal tambah sponsor, ya sponsornya trailernya itu. Di trailernya itu kan aku kasih cuma nyebut satu kata Anchor di trailer itu. Itu udah jadi iklan tuh. Oke. Itu Kia, ini namanya kok unik sekali ya. Kayaknya kamu yang punya Palu gitu loh. Iya kan? Aku pikir ini yang punya Palu kayak kataku. Enggak sih kan. Apa ya, dulu abangku kan dia kuliahnya kan di sempat kuliah di luar lah. Di Australia. Yeah. Namanya itu Zak, terus belakangnya Palu. Kan namaku Zakia. Iya.
abahku juga Zakir, agak mirip-mirip. Iya. Jadi Zak Palu. Jadi aku keinget terus namanya itu. Jadi bisa jadi icon juga sih kalau temenan kita sama orang-orang di luar kota ya. Jadi kalau ingatnya Palu pasti ingatnya Kia itu. Oke. Menarik jadi sekali. buat ya Kia. Istilahnya kalau orang ingat Palu ingat Kia. Iya, jadinya aku Palu kok Kia terus ya gitu kan. Pasya dong. Iya kan aku tadi mau mikir aku kok nggak Pasha aja ya kok jadi Kia ya gitu kan. Ya karena Pasha ungu gitu. Iya kan Pasha bukan Pasha Palu. Kalau di Palu namanya nama asli Pak Sigit Purnomo Said. Iya. Wali. Iya benar. Dan jadi branding juga sih karena kan kemarin bencana orang jadi lebih kenal Palu kan. Iya benar. Palu. Jadi pas dengar nama Kia Palu, ini yang kena korban kemarin ya. Pasti pertanyaannya kemarin waktu gempa di mana Kia? Waktu tsunami di mana? Oke. Jadi lebih terkenal lah. Iya. Tapi kena kamu jauh apa ada di mana waktu itu waktu bencana itu? Saya di Palu. Oh di Palu ya. Tapi nggak pernah ya. Semua daerah bukan cuma Palu, Sigi, kabupaten yang lainnya semua merasakan kekuatan gempa itu kan. Okay. Tapi masih beruntungnya saya di rumah saya itu bukan di bagian patahan. Oke. Yang bukan lewat sesar Palu Koro itu. Jadi kalau yang lokasi rumahnya di patahan itu pasti tanahnya amblas gitu. Rumah-rumah hancur gitu, terbelah. Tapi bersyukurnya di rumah saya itu utuh, cuman pagar depan rumah aja yang roboh, rumah semut yang masih utuh, tapi mama saya kena tsunami. Oh, tapi aman kan? Selamat kan? Alhamdulillah selamat. Dia bertahan menerjang tsunami, dia cuma berpegang di tiang, yang bangunan TVRI, sampai kakinya tuh robek, ada berapa jahit, robek, karena harus bertahan. Kan 3 kali tsunami, 3 kali gelombangnya itu datang 3 kali dengan ketinggian belasan meter, dengan material ada mobil, ada segala macam, jadi sama itu kayak kejepit mobil gitu loh. Harus bertahan dan melindungi satu anak. Jadi dia ada anak yang hanyut, ditarik. Dia pikir kalau dia mati hari itu, setidaknya dia bisa melakukan amal terakhir gitu. Dia ingat anak-anaknya di rumah kan, kita semua kan di rumah. Jadi dia nyelamatin tuh anak sambil pelukan di tiang sampai selesai tsunami, baru mereka lari. Oke. Itu bener-bener kita nggak nyangka juga bisa selamat sih, karena semua mayat kan. Iya. Banget mayat. Tuh ya ampun. Keajaiban. Itu malam kan kejadiannya maghrib jam 6. Terus itu kan memang di situ lagi ulang tahun Kota Palu kan, itu lagi festival besar-besaran. Yang hari itu mama aku kerja di dinas pariwisata, yang memang tugasnya menyambut semua tamu-tamu dari luar kota yang datang. Jadi jam 5:30 itu abahku dan mamaku ke pantai, abahku nganter mamaku karena dia harus ngecek lokasi untuk acara pembukaan besok ceritanya ya. Jadi abahku antar mamaku, terus abahku pergi ke masjid tuh, nggak jauh dari pantai. Ternyata pas di masjid mau sholat maghrib gempa. Pas abahku mau jemput kembali udah nggak bisa, jalanan udah penuh, udah full. Itu udah panik kan. Terus itu jaringan masih ada, kita masih sempat teleponan. Abah di mana dengan mama? Ini lagi jemput di pantai tapi tidak bisa. Jalanan semua tutup, terus mobil semua banyak yang kebalik-kebalik. Gitu kan. Intinya yang penting kalian semua di sini selamat. Abahku lagi mikir gimana cara pulang karena itu susah banget kan lewat mobil nyari jalan untuk bisa keluar. Dari jam 6 itu abahku tiba di rumah jam 8 malam. Padahal biasanya 15 menit sudah sampai. Itu kan Palu kan kecil sih, nggak sebesar kota-kota lain. Yang biasanya 15 menit jadi 3 jam di jalan. Gila ya. Itu gila sih. Selama 3 jam tuh gempanya terus-terusan. 3 jam nggak ada berhentinya, kayak apa tuh ngerasain itu? Itu gempanya ada terus. Selama 3 jam. 3 jam. Aku pingsan kayaknya kalau di situ. Kalau pas situasi itu.
pingsan kali. Aku paling takut gempa. Itu kita mau pingsan. Tapi lihat anak, saya kan ada anak bayi, itu bayi masih umur 8 bulan. Harus menguatkan diri. Iya, benar. Karena kan ada bayi. Terus yang ada adik-adikku yang masih ada yang SMP juga. Terus kita semua lagi pikir ini ya kiamat sih, pikirnya kiamat. Karena kan rumah tuh hancur kan. Rumah hancur, tanah terbelah. Itu nggak ada yang jelas kan. Pikirnya ini kayaknya kiamat deh, kiamat. Dan kita nggak ada yang tahu itu tsunami, nggak ada yang tahu likuifaksi, nggak ada yang tahu tsunami. Karena posisi rumahku agak lebih jauh dari pantai. Abahku tiba jam 8, terus dia ambil motor, dia kan naik mobil, ambil motor, dia sempat sholat dulu, tenangin jiwa, terus dia jemput mama aku ke sana, ke pantai, dan baru tahu itu tsunami. Dia sendiri di pantai, melihat air dengan mayat-mayat. Itu langsung mikirnya, tsunami tadi? Dan itu mayat udah numpuk kayak tinggi 3 meter tuh mayat semua numpuk. Horor banget. Horor. Terus jam 8 sana terus dan masih sempat juga sih buka liatin mayat-mayat satu-satu gitu. Nyari-nyari siapa tuh ada mayatnya mamah kan. Lihat sampai jam 10 dia nggak sanggup balik pulang. Dan dia nggak tahu ngomong, dia tuh nggak bisa ngomong, abahku nggak bisa ngomong kalau tadi itu tsunami. Dia diam aja gitu. Cuma bilang ya udah berdoa. Kenapa? Agak berat kan dia bilang. Tadi tsunami. Kira wah jaringan nggak ada. Iya. Listrik mati. Iya. Nggak tahu mau ngapain. Itu mana gempa sampai itu gempanya kan setiap 1 jam ada gempa lagi, setiap 1 jam gempa lagi sampai pagi. Itu kita nggak bisa tidur karena trauma kan. Iya betul. Itu nunggu apa ya? Nunggu matahari terbit aja kan. Horor sekali. Dan paginya itu dapat kabar lagi terjadi likuifaksi. Itu parah lagi. Itu aduh, teman-teman kan banyak yang korban di sana, teman-temanku. Iya. Dapat kabar tuh kayak. Tapi masih suka ini nggak sih? Masih suka apa namanya kayak trauma, ada getaran sedikit gitu, trauma itu gempa. Kalau di Palu ditanya, tadi itu masih ada gempa. Barusan masih ada gempa. Barusan. Palu itu sebenarnya adalah kota paling rawan gempa. Kalau di peta zonasi gempa Indonesia, dia memang zonasi warna merah. Karena kan ada sesar Palu Koro. Jadi kalau misalnya di Aceh ini gempa, pasti akan ada gempa juga di kita. Karena kan sesarnya itu apa ya, nyambung gitu loh. Ada sesar apa gitu yang nyambung ke kita. Jadi kalau ada gempa di Aceh, kayak dulu tsunami Aceh, itu cuman beda 1-2 bulan, kita juga gempa besar juga sih, tapi tidak tsunami. Itu gempa besar bersamaan dengan Aceh, cuma selang 1-2 bulan. Tapi tidak separah ini, karena kan ini udah ada tsunami-nya, ada likuifaksinya. Ini sih yang buat parah, dan likuifaksinya di beberapa tempat kan. Iya. Itu yang parah banget sih likuifaksi. Aduh, kalau mau bicara itu tuh horor banget sih. Temanku sampai ada yang dia harus minum obat penenang, dia 2 bulan nggak bisa, ini nggak normal kan, trauma kan. Iya, wajar. Karena dia kehilangan istrinya, anaknya, meninggal di pelukannya gitu. Dia lagi ketimpa, dia di rumahnya itu kena likuifaksi. Ampun. Istrinya lagi hamil 9 bulan, anaknya itu ada yang lagi umur 2 tahun di situ. Dan yang selamat dia seorang gitu ya? Dia sama anaknya yang 2 tahun. Yang 2 tahun. Istrinya sama yang bayinya itu yang di perut meninggal, tapi meninggal bukan karena kan ada dinding roboh yang ketimpa itu kan temanku yang cowoknya. Iya. Dia yang ketimpa tapi istrinya itu kan nggak ketimpa sama sekali kan. Tapi dia meninggal sesak nafas karena shock. Iya. Karena mungkin meninggal di pelukannya juga, jadi kebayang-bayang terus tuh. Selama 2 bulan dia, anaknya itu yang rawat keluarganya kan, karena nggak bisa, kondisinya juga dia lagi tulangnya kegeser gara-gara itu kan timpa dinding. Iya. Dia lebih trauma. Iya. Kemarin saya sempat podcast sama dia, tapi podcast dia tuh kan punya usaha interior kan. Iya. Kemarin lagi bahas dan sempat saya baru tahu kalau dia tuh sempat
nggak sadar selama 2 bulan dan harus minum obat terus tiap hari. Oh, itu diceritain di podcast ya? Soalnya kan selama itu gini ya, kalau sesama orang Palu kita kayak nggak mau membuka luka lama. Iya. Kalau kita tanya tentang itu pasti mereka teringat lagi kejadian itu traumanya, aduh nggak gimana ya, yang tadinya diingat istrinya lagi, ingat rumahnya hancur semuanya, nggak ada yang tersisa, cuman dirinya doang, harta semua nggak ada, sama baju di badan tuh udah penuh tanah kan. Iya, terus dia kemarin sempat cerita dia cerita kalau dia sempat 2 bulan harus minum obat setiap hari, dan dia nggak boleh sendiri sampai sekarang, makanya kalau dia malam dia harus live, kalau dia lagi di rumah tuh sendiri dia harus live Facebook cari teman ngobrol, dia nggak boleh sendiri. Gitu. Karena selalu akan keinget mungkin malam itu paling keinget sih, karena kan saat gempa itu kan posisinya malam kan. Iya. Dekat di malam, hening-heningnya, apalagi kalau tiba-tiba listrik padam. Iya benar. Kalau di sini listrik padam orang panik. Iya, langsung klik pasti langsung connect ke sana. Connectnya padam maghrib hari Jumat itu langsung pikirnya apa yang terjadi lagi. Iya. Apa yang terjadi lagi. Mudah-mudahan tidak sih. Tidak lagi akan terjadi, ya Allah, jangan sampai. Semoga nggak terjadi di Palu dan dimanapun. Iya. Cukup Palu aja deh. Benar. By the way, ini wanita bisa sukses ini nama disengaja dibikin nama begitu di sengaja untuk menyemangati wanita yang ingin menyemangati diri sendiri. Sebenarnya menyemangati diri sendiri, tapi setidaknya kalau memang ada yang lagi nyari-nyari searching, dia pengen sukses, muncullah diriku. Setidaknya bisa memberikan sedikit informasi dan motivasi. Ini strategi algoritma Instagram. Ya, salah satunya itu. Iya. Tapi isinya emang ini sih, orang-orang sukses semua sih, aku simak gitu. Orang-orang yang luar biasa sih. Dan di terakhir. Saya aja kalau gini ya, kita temenan biasa ngobrol, tapi nggak akan sedetail itu loh. Iya benar. Saat podcast saya akan menggali sampai ke sisi yang kayak tadi temenan, tapi saya nggak tahu kalau dia 2 bulan harus terapi. Iya. Dengan kondisi itu, tapi dengan podcast dia bisa terbuka. Iya. Terbukanya itu. Wow. Ada magnet tersendiri kali ya kalau kita bicara di kayak podcast ini dibanding dengan bicara biasa gitu. Bener, kayaknya mungkin lebih terbuka, terus mereka kayak nggak ada beban sama sekali ngobrol. Pokoknya mereka mau ngobrol pahit manisnya hidupnya mereka. Iya. Paling ntar kalau dia dengerin sendiri, kaget kalau aku cerita itu ya gitu. Iya, sampai kadang bagian ini dipotong dong. Request. Oke. Karena kan keceplosan, terus segala aib cerita. Bener. Waktu itu aku sempat juga sama temen tuh. Malah dia yang tanya, yakin ini mau dilanjut itu? Ya udah nggak apa-apa bilang. Kacau. Nggak tahu ya kok bisa sebebas gitu ngekspor ya kalau di media ini ya. Heran juga gitu. Itulah bedanya podcast dengan media lain. Sama kayak radio sih. Radio itu kan rasanya kayak intim banget kan, penyiar sama pendengarnya. Jadi seakan-akan dunia kayak milik mereka aja. Oh iya kayaknya. Bener kan? Jadi nggak kerasa tuh, aku teman-teman tuh kalau udah bikin konten, kadang dia nanti janjian sudah, nanti kita ngobrolnya 15 menit sampai 20 aja ya gitu. Oke. Nggak akan bisa. Sampai 1 jam. Iya, 1 jam nggak kelar gitu ngobrol. Ada lagi. Kadang-kadang memang teman-teman biasanya nyiapin pertanyaan karena dia ada yang sejarah gitu kan. Pertanyaannya itu nggak kelar separuh, kadang-kadang udah habis tuh waktunya itu. Karena ya semuanya menjadi terbuka kayaknya, yang tersimpan kok jadi terbuka longgar, jadi pengen keluar semua gitu. Bener. Dan kalau yang saya rasa sih ya, saat kita ngobrol dan terlepas banget ngomongin, kita tuh kayak rasa beban tuh kayak hilang. Iya. Rasanya ngobrol sepanjang itu, selama itu, tiba-tiba long aja gitu. Iya. Kayak ada beban yang tiba-tiba hilang, rasanya ringan, jadi semangat lagi.
Iya. Bener banget sih, podcast ini sangat dibutuhkan semua orang. Iya, bener, sangat dibutuhkan semua orang gitu. Gila. Itu tapi aku senang loh apa konten-konten yang tips bikin podcast apa segala macam tuh, makanya aku repost tuh. Orang-orang kan minta di post di repost di feed dong gitu kan. Ya aku bilang nggak bisa, itu kan nggak bisa semuanya kita repost gitu. Kalau di story mah bebas, tapi kalau di feed itu hanya tertentu, aku bilang. Oke. Iya, tapi ini kayaknya kalau dilanjutin memang setejam nggak cukup loh ya. Iya sih, nggak cukup. Lagi pula di situ sudah mau jam 12 kan. Iya. Udah mau jam 12 di situ, kalau di sini masih jam 11 kurang, jam 11 kurang. Iya, sekitar 10 menit lagi jam 12. Iya, makanya sebelum jam 12 kita mesti mengakhiri ini gitu. Oke. Aku pengen kamu ngomong sama dari penyiar, ngomong ke pendengar-pendengarku. Mau ngomong apa nih yang terakhir? Ngomong apa ya? Iya, apalah, apa, 1 kata, 2 kata, 3 kata. Pokoknya buat teman-teman yang lagi dengerin podcast. Iya. Podcast apa sih namanya nih? Puisi Cinta. Wih, aduh, langsung tiba-tiba melo aku, ya ampun. Tapi nggak ada melo-melonya loh. Iya, nggak ada. Ini malah horor loh. Iya, horor. Tapi teman-teman mungkin yang lagi bosen, lagi ada masalah atau lagi ada apa gitu kan, yang tiap pengen ngasih tahu, ngobrol aja sama orang. Minimal kalau memang nggak ada yang temenin ngobrol, buat aja podcast. Oke. Itu akan bisa membuat teman-teman lebih lega karena semua beban yang ada itu bisa tertuang di situ. Tapi kalau memang nggak bisa ngomong sama orangnya, misalnya memang pendiam, nulis. Karena saya pernah ikut kelas gitu ya. Gimana cara mengolah emosi, apalagi kita lagi sedih, ada trauma juga. Menghilangkan trauma itu dengan kita menulis semua kejadian yang kita nggak suka, tuangkan sebuah tulisan agar beban itu hilang. Istilahnya setengah hilang. Iya. Bisa menghilangkan trauma juga. Jadi dengan kita menulis itu, satu itu jadi catatan sejarah juga di bagian hidup, mungkin bagian kelam-kelamnya ya. Tapi itu juga bisa mengeluarkan emosi kita di situ. Jadi misalnya nih kalau lagi marah sama seseorang, pasangan atau keluarga, kita nggak mungkin marah sama keluarga kita kata-katain kasar kan. Udah kata-katain aja di tulisan gitu. Oke. Lampiaskanlah di tulisan itu. Setelah itu pasti kita akan reda emosinya. Ya. Thank you Kia. Ini dari penyiar untuk penyair. Dari penyiar untuk penyair. Thank you waktunya, ini udah hampir 1 jam. Oke, nanti di podcast aku ya. Oke, kapan-kapan kamu tinggal bilang kapan gitu. Karena aku kalau malam ada waktu terus. Kayaknya kita memang waktunya malam aja. Iya, karena aku juga dari Senin sampai Jumat pasti kerja. Sabtu Minggu sore, siang sampai sore ketemu teman-teman, paling malam. Luar biasa aktif banget ya. Semoga sukses terus. Oke, Kia juga. Semoga. Oke. Demikian teman-teman, dengan MC, dengan podcaster, penyiar radio, YouTuber, penulis, duta persahabatan pula, duta persahabatan dan perdamaian Palu 2012, Kia dari Palu. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Puisi Cinta by Senandang Sulaiman. Thank you. Bye.